Oke, bismillah. Kurang 2 menit. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat rezeki, nikmat umur, niat kesempatan yang dapat kita peroleh pada saat sekarang ini di hari Jumat di bulan Syawal, setelah sudah sekitar 1 bulan kita melaksanakan kegiatan saum Ramadan. Dan insya Allah di bulan Syawal ini semua kegiatan yang telah kita istiqomahkan di bulan Ramadan nanti akan meningkat. Tidak hanya kuantitas tapi kualitasnya juga. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita selalu ucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan bertemu di telaganya Rasulullah dan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Topik kali ini kita akan agak sedikit serius, teman-teman, khususnya bagi para penerapis untuk 1 jam ke depan. Insya Allah kita akan berbicara tentang surat tanda penyehat tradisional, atau yang mungkin teman-teman terapis atau dari kalangan nakes bisa berbicara mengenai STR kalau dari nakes. Kalau dari kalangan penerapis itu biasanya STPT. Ini cukup menarik sekali bagi kita khususnya, dan mungkin 1 jam ke depan kita bisa bahas mengenai STPT ini. Perlu apa tidaknya STPT itu harus dimiliki oleh para penerapis, dan untuk prosedur dan lain-lainnya itu akan kita pakai di pertemuan selanjutnya, karena untuk pembahasan seperti ini 1 jam itu tidak cukup. Jadi kita hanya membahas tentang apa dan bagaimana STPT itu. Insya Allah bersama kami. Ini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami Abi Nirwan. Kebetulan saat sekarang ini diamanahi sebagai pemegang tampuk tertinggi Yayasan Kue Jamaah Peduli, juga direktur dari PT Abai Jamaah Peduli, penasehat dari Sahabat Muslimah Syar'i, mitra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bidang kesehatan tradisional, insya Allah. Saudara-saudara yang kami muliakan, di dalam melakukan sebuah aktivitas terapi, tentu kita disarankan untuk dapat memiliki apa yang disebut dengan izin. Nah, izin ini memang terkadang sangat dilema bagi para penerapis, terutama penerapis yang baru belajar dan memiliki giroh yang cukup tinggi untuk menerapkan hasil dari belajarnya untuk bisa diterapkan kepada setidaknya ke keluarga sendiri dulu, kemudian ke teman-teman, dan kemudian bisa membuka praktik. Khususnya terapi-terapi yang berkenaan dengan tindakan invasif atau perlukaan. Tentu poin saja saya ingin berbicara, tidak berbicara tentang yang
pijat, massage, gurah atau yang lainnya, tapi kita fokus di tindakan terapi yang invasif. Invasif itu seperti apa? Yaitu melakukan tindakan perlukaan seperti nakes atau dokter, seperti itu. Bisa melakukan yang pada saat sekarang ini terjadi untuk kasus-kasus terapi bekam maupun pasdu maupun tusuk jarum atau akupuntur itu memang harus memiliki izin, dan setidaknya kita harus memiliki ijazah. Nah, PP nomor 103 ini sebenarnya melindungi para penerapis di dalam melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan itu, tapi harus dilakukan secara SOP. Nah, bukan kesalahannya kalau kita bilang, salah satu kelemahan yang dimiliki oleh para penerapis di Indonesia, mereka sudah belajar, mereka sudah memiliki apa yang dinamakan sertifikat, baik sertifikat lokal maupun sertifikat bagi lembaga pelatihan kerja, baik itu di bidang pijat, di bidang massage, di bidang itu. Dan itu memang suatu keharusan bagi para penerapis untuk selalu mengupgrade setiap ilmunya. Dan salah satu kelemahannya, setelah kita mengupgrade keilmuannya, tentu kita ingin sekali untuk dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu tersebut ke dalam bentuk menerapi seseorang, ke dalam bentuk menyembuhkan kegiatan untuk menyembuhkan orang. Nah, di PP 103 tahun 2014 yang ditekan oleh Pak Jokowi ini sebenarnya melindungi setiap kegiatan yang telah kita lakukan. Tapi pada saat sekarang ini terjadi apa yang dinamakan kegiatan-kegiatan terapis itu tidak melakukan secara SOP, atau kita bisa katakan kalau dalam bahasa medisnya itu adalah malpraktek. Nah, kegiatan malpraktek ini sangat berbahaya sekali, baik di kalangan customer atau pasien maupun bagi para penerapisnya. Para penerapis itu dapat diberikan sanksi, baik sanksi perdata, ditegur secara langsung dari dinas kesehatan, dari pihak puskesmas, ataupun pihak-pihak yang lainnya yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Itu secara perdata, bisa teguran pertama, kedua, ketiga, kemudian dilakukan mungkin didatangi langsung oleh dinas-dinas terkait untuk memberikan istilahnya teguran secara langsung, SP1, SP2, SP3, atau bisa melakukan penutupan kalau memang para penerapis tersebut tidak memiliki izin secara lengkap. Jadi dalam hal ini izin secara lengkap itu tidak hanya penerapis itu memiliki surat sertifikat saja, tapi memiliki setidaknya nomor induk izin berusaha, setidaknya seperti itu. Nanti bisa konsultasi bersama kami bagaimana cara membuat nomor izin berusaha atau NIB. Otomatis akan mendapatkan MPWP, otomatis akan mendapatkan surat-surat yang biasa berkenaan, dan kami bantu pengurusannya itu akan mendapatkan surat SK dari wali kota, khususnya di wilayah Surabaya, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Dan ini memang suatu kewajiban bagi kita semua. Tidak bisa tidak, ketika kita sudah berbicara tentang suatu keahlian dan keahlian itu dimanfaatkan untuk tidak hanya mencari cuan aja, tapi mencari sebuah kebermanfaatan dari keahlian tersebut, baik di bidang terapis pijat maupun di bidang terapis akupuntur, totok darah, utamanya bekam ya saudara semua yang sekarang ini lagi dikejar-kejar. Itu memang membutuhkan istilahnya sebuah paket yang harus lengkap, paket-paket perizinan yang harus lengkap.
Sebab kayak gini teman-teman semua, kalau kita berbicara tentang itu, tentang hal terapi, tentu dari teman-teman semua sudah ada keinginan untuk membuat istilahnya klinik secara kecil, dan itu memang harus sudah diberikan secara lengkap bagaimana tahapan-tahapan prosedur di dalam pembuatan klinik tersebut. Nah, sebagai asupan kisah ketika beberapa tahun yang lalu saya mengurus ya, Masya Allah, mengurus klinik, kebetulan kami sudah termasuk dan tergabung di dalam para penerapis di beberapa komunitas secara resmi, utamanya di bidang perbekaman. Kami anggota dari PBI, anggota muda, kemudian dari PDBI, Persatuan Dokter Bekam Indonesia, insya Allah kami pengurusnya untuk wilayah Jawa Timur, kemudian beberapa komunitas bekam yang lainnya, termasuk Tiksar dari Umi Nadiro. Kami juga pernah ikut dan menimba ilmu di beliau, Masya Allah, Umi, dan beberapa aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pelatihan atau workshop bekam yang dilakukan oleh beberapa komunitas dan bersertifikat LKP. Dan kemudian kami juga ingin menambah ilmu, mengambil beberapa sertifikat LKP untuk bidang pijat atau massage, dan mengikuti kegiatan sertifikasi BNSP untuk profesi massage. Kami alhamdulillah punya di massage punggung, refleksi, dan lain-lain sebagainya. Itu semua itu tidak bisa melengkapi prosedur SOP yang harus dilakukan ketika kita akan membuka klinik. Nah, ketika akan membuka klinik tentu akan ditanya, apakah kita akan mendapat rekomendasi dari organisasi. Kalau belum, kita harus ikut kegiatan di organisasi tersebut. Kemudian juga, sebentar. Oke. Setelah organisasi tersebut sudah mendirikan rekom, maka berkas-berkas semua yang sudah kita punya atau miliki dilengkapi, kemudian diajukan ke pihak puskesmas. Datang saja ke puskesmas, minta, Bapak Ibu, kita ingin membuka klinik, kita ingin membuka tempat layanan, kita ingin membuat istilahnya rumah terapi. Nanti diberikan berkas, kita isi semua, masukkan ke puskesmas, dan rekomendasinya itu akan keluar, baru kita ajukan ke dinas kesehatan yang ada di wilayah kota kita atau provinsi kita, insya Allah. Dan itu akan ada supervisi itu akan datang ke tempat kita dari teman-teman dari dinas kesehatan, kemudian dari Satpol PP, kemudian dari puskesmas kecamatan akan datang melakukan supervisi. Supervisi itu seperti apa? Bapak Ibu penerapis maupun yang ingin berkecimpung di dalam dunia terapis, jangan terlalu a priori ya, jangan terlalu takut atas kedatangan dari mereka semua. Maksud dari mereka adalah baik, maksud dari mereka adalah ingin memberikan input, masukan, agar apapun tindakan terapi yang kita lakukan pada saat nanti ketika STPT itu keluar, kita bertindak sesuai dengan SOP yang berlaku. Dalam artian kalau sudah SOP sudah diberlakukan, sudah itu, maka insya Allah nanti customer atau pasien akan sehat seperti itu dan tidak terjadinya malpraktek. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullah. Ulang tahun. Oke, Mas. Ya, ini lagi ngisi materi, Mas. Itu beberapa teman kami yang ada di masjid ya. Masya Allah, kita sekarang ada di masjid sedang melakukan
Tadi selepas sholat Jumat, sekarang kita ada di dalam masjid untuk 1 jam ke depan. Balik lagi seperti tadi, ketika sudah prosedurnya itu sudah lengkap, insya Allah, dan telah dilakukan supervisi dari Dinas Kesehatan, maka dalam waktu tempo 14 hari, surat itu akan keluar. Dan kita sudah punya pegangan setidaknya. Pegangan yang kedua, secara legalitas, kita sudah punya persyaratan yang lain. Seperti legalitas untuk pembayaran pajak, NPWP kita sudah punya, terus legalitas secara keilmuan kita sudah punya sertifikat, bahkan kalau teman-teman bisa mengikuti istilahnya apa, STPT apa namanya, Masya Allah tabarakallah, punya sertifikat yang dikeluarkan oleh LKP kita sudah punya, maka kita akan mudah. Dan sekarang legalitas yang ketiga itu dari Dinas Kesehatan dan puskesmas terkait. Ada 4 legalitas yang harus kita punya seperti itu untuk melakukan. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, ceritanya begitu. Seiring dengan perkembangan waktu dan pada saat sekarang ini kita sudah masuk pada era yang modern, di mana semua aktivitas yang akan kita lakukan itu tidak hanya tergantung berada di dalam klinik, tapi diperkenankan untuk melaksanakan layanan terapi kesehatan secara mobile home service. Artinya apa? Mobile home service artinya kita akan melayani door to door, kita datang ke rumah. Dan itu memang trennya lebih disukai oleh customer. Jadi timbang customer melakukan inden janji atau isi slot kemudian datang ke tempat kita, terus posisinya antri, menunggunya cukup lama. Pada saat sekarang ini teman-teman terapis juga banyak melakukan seperti itu, mobile home service. Jadi kita yang datang ke rumah, layanan kunjungan ke rumah. Insya Allah capek, benar-benar capek, karena kita dari satu rumah ke satu rumah. Nanti saya berikan tekniknya bagaimana memanage teman-teman yang sering melayani mobile home service untuk bidang terapi agar tidak terlalu capek. Kemudian kalau berbicara tentang terapi tentu berbicara tentang kafalah ya, kafalah atau jenis terapi yang dibayarkan oleh customer agar lebih optimal lagi. Jadi nanti pada pertemuannya berikutnya kita dapat kembali lebih menjabarkan lebih lanjut. Jadi fokus sekarang yaitu seperti topik yang sudah saya share di Facebook, perlu apa tidak STPT bagi seorang terapis. Kalau tidak punya STPT bagaimana? Nah seperti itu. Kalau saya pribadi perlu, apalagi dengan jam terbang tinggi dan sudah mempunyai rumah terapi. Tetapi bagi teman-teman yang baru belajar, teman-teman yang baru belajar terapi-terapi yang tidak begitu banyak dan tidak begitu dikenal oleh khalayak umum atau pasang iklan di media sosial, saya rasa ini sambil berjalan aja. Kenapa harus sambil berjalan? Karena suatu saat Allah berikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk dapat mengembangkan terapinya sehingga dapat dikenal oleh khalayak ramai. Maka ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman. Juga masalah, tantangan dan masalah. Tantangan yang pertama, tantangan yang ingin saya jabarkan, bagaimana Anda semua itu bisa eksis di dalam hal ini. Tidak hanya eksis ketika terapi yang Anda lakukan ini booming, tapi bisa eksis secara jangka panjang. Bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Bahkan bisa mengembangkan sayap ke daerah lain. Terus masalahnya
Anda akan didatangi oleh para petugas, baik dari dinas, dari puskesmas maupun Satpol PP. Itu akan diperiksa semua berkas-berkas yang ada, dari ijazah, kemudian dari perizinan, nomor induk berusaha, kemudian dari NPWP, kemudian dari sertifikat pelatihan yang sudah dilakukan. Sertifikatnya seperti apa? Kemudian apa sudah mengikuti ujian sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang berlogo Garuda Emas. Kemudian juga apa sudah memiliki STPT. Nah, itu persyaratan-persyaratan tersebut ketika Anda sudah viral, sudah banyak dikenal orang, kemudian orang sudah banyak datang ke jenengan atau jenengan sudah mulai menterapi atau mengisi materi di instansi pemerintah maupun di masjid-masjid maupun di majelis taklim atau dipanggil secara khusus oleh para pejabat, itu akan menjadi masalah kalau Anda tidak memiliki seperti itu. Jadi mulai dari sekarang memang sudah harus diniatkan dan mengikuti step by step yang sudah diberikan oleh rule yang sudah diberikan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas maupun Satpol PP seperti itu. Tapi ada cara ketika kita belum rame kliniknya atau kita pelayanannya belum maksimal kepada para customer, diberikan secara maksimal kepada customer, maka kita bisa tidak menggunakan STPT. Yang penting satu, sertifikat yang sudah kita miliki adalah sertifikat LKP, Lembaga Keterampilan dan Pelatihan yang berkaitan. Kemudian alhamdulillah kami sudah memiliki LKP sendiri, LKP Gue Jama Peduli. Jadi khusus untuk pelatihan yang berkaitan dengan terapi, baik massage, krek maupun bekam insya Allah, dan sudah terkoneksi dengan Dinas Tenaga Kerja. Logo kami sudah ada di sana dan nanti bisa diperiksa nanti insya Allah. Selanjutnya kalau kita berbicara tentang apa yang dinamakan dengan ketika kita sudah memiliki semua persyaratan yang sudah dipersyaratkan, maka akan lebih nyaman, akan lebih enak ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, kendala yang ada di dalam PP 103 tahun 2014 yang berkenaan dengan kepenyiaran nasional, STPT yang kita miliki ini bersifat regional. Nah, ketika bersifat regional, kita punya STPT gini, kemudian kita misalnya kami dari Gue Jama Peduli memiliki kantor serta layanan di Surabaya. Ketika saya dipanggil ke Jogja, dipanggil ke Jakarta, itu akan ditanya, punya STPT? Ternyata STPT yang kita miliki yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan itu tidak berlaku, bersifat regional. Sama sepertinya STR, kecuali SIP, surat izin praktek yang dimiliki para dokter, itu berlaku secara. Nah, kelemahan seperti ini yang harus kita pahami. Jadi tidak hanya gujuk ketika ada Dinas Kesehatan sama yang lainnya itu datang ke kita dan kemudian meminta kita untuk mengurus STPT dengan surat rekom dari organisasi, terus izin dari kelurahan dan sebagainya. Ini akan sangat ruwet sekali bagi kita. Begitu kita tahu, ternyata ketika kita ditugaskan di luar dan tidak hanya ditanya STPT-nya ada di Surabaya izinnya, maka itu tidak akan berlaku. Maka yang kami tekankan di sini adalah bagaimana kita memiliki kompetensi yang sesuai dan tertera di dalam sertifikat yang ada di LKP tersebut. Oke. Jadi tidak masalah. Kita sudah memiliki kompetensi yang sudah tertera di dalam sertifikat
pelatihan yang ada di LKP. Misalnya di bidang acupressure. Nah, berarti jenengan atau bapak-bapak, ibu-ibu atau kawan-kawan semua yang kami muliakan harus memiliki sertifikat dari lembaga LP3I atau teman-teman yang sudah terintegrasi dengan LP3I. Begitu juga dengan semisalnya bekam. Nah, kalau bekam sinerginya atau koneksitasnya ke PBI, Persatuan Bekam Indonesia, atau PDBI, Perkumpulan Dokter Bekam Indonesia, atau PAKTI, Pemerhati Aktivitas Bekam Kering Indonesia, seperti itu. Nah, kalau udah punya sertifikat seperti itu dan juga jam terbangnya Bapak Ibu sudah banyak, dan ketika disupervisi langsung oleh Pak Dinas Kesehatan tanpa konfirmasi sebelumnya, maka Bapak Ibu atau saudara-saudara yang kami muliakan dapat menjawabnya dengan gampang. Dan satu lagi, jangan lupa mohon arahnya Bapak Ibu bagaimana cara pengurusan SP. Seperti itu aja, biarkan proses berjalan seperti sedia kala. Oke. Tak terasa sudah 24 menit ya. Oke. Saya kira itu aja, nanti di pertemuan berikutnya kita bisa bahas kembali bagaimana pengurusan STPT, bagaimana kalau para penerapis itu masih jam terbangnya tidak begitu tinggi, tapi kita kepingin untuk dapat membuka praktek sendiri. Nanti bisa konfirmasi di kami nggih di 085 330 877890. Kita bantu semua persyaratan-persyaratan semuanya, insya Allah. Saya Bimirwan dari Goi Jamaah Peduli. Sebelumnya saat ini masih bulan Syawal ya. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, tabaraka karim. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Kalaupun ada salah kata-kata itu adalah dari kami. Kalau ada yang benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Bimirwan, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.